Bapak, Ibu, dan saudara semua, apa kabar? Semoga baik-baik selalu. Dan pada hari ini kita akan meneruskan kembali sesi kita yang ketiga, yang dimana pada sesi yang pertama dulu kita sudah belajar bersama tentang kilas balik sejarah perkembangan vegan. Kemudian pada sesi kedua kita juga sudah belajar bersama tentang panduan pola makan vegan secara umum. Dan pada sesi ketiga ini kita akan belajar bersama kembali untuk beberapa zat gizi yang menjadi isu selama ini. Yang paling utama tentang adalah protein. Biasanya kalau orang mengetahui kita tidak mengonsumsi hewani, pertanyaan pertama adalah dari mana Anda mendapatkan protein kalau tidak mengonsumsi hewan? Hewan di sini bisa dalam bentuk daging, kemudian unggas, kemudian juga ikan dan makanan laut yang lainnya, termasuk telur dan susu. Pada sisi ini, kita akan sedikit lebih mendalam bicara masalah protein. Memang protein adalah zat gizi yang sangat penting sekali untuk pertumbuhan, terutama pada masa-masa balita atau saat ibu hamil atau bumil, dan juga ibu menyusui atau busui dan juga lansia. Bukan berarti pada status usia tertentu pada saat remaja maupun saat dewasa tidak terlalu penting dibandingkan balita, kemudian busui, bumil, dan juga lansia. Tetapi di masa-masa balita, kemudian yang kita sebut lansia ataupun busui dan bumil, memang ada penambahan, ya, ada penambahan kebutuhan protein. Tetapi bukan berarti total proteinnya, tetapi adalah per kilogram berat badannya. Contoh, kalau kita berpatokan secara umum, 0,8 gram protein dibutuhkan oleh setiap 1 kg berat badan pada orang dewasa, maka di usia balita itu memang dibutuhkan lebih banyak protein per setiap kilogram berat badan. Tapi bukan berarti total protein yang dibutuhkan untuk balita lebih banyak daripada orang dewasa, bukan begitu. Saya beri contoh kasus. Katakanlah seorang balita, ya, kita anggap saja yang gampang gitu ya. Mungkin pada usia setahun lebih dengan berat badan yang gampang dihitung 10 kg. Kalau kita berpatokan yang membutuhkan 1 gram protein per setiap kilogram berat badan, berarti total protein yang dibutuhkan oleh seorang balita yang berumur 1 tahun atau 1 tahun lebih dengan berat 10 kg, maka dia membutuhkan total protein 10 gram. Dan sedangkan untuk seorang dewasa yang kita patokan katakanlah 0,8, ini patokan umum ya, 0,8 gram per setiap kilogram berat badan untuk orang dewasa, sebut saja berat badan orang dewasanya 60 kilo. Nah, 60 kilo dikali 0,8 berarti sekitar 48 gram protein yang dibutuhkan. Jadi secara total tetap lebih banyak dibutuhkan untuk orang dewasa dibandingkan balita. Tetapi secara per kilogram berat badannya yang lebih tinggi pada usia balita. Karena itu usia pertumbuhan yang pesat, sehingga butuh protein yang lebih banyak per kilogram berat badan. Sekarang pertanyaan kita adalah, apakah dengan tidak mengonsumsi hewani, kita hanya mengonsumsi produk-produk nabati, kita akan mencukupi kebutuhan protein kita? Nah, kalau kita lihat, sebetulnya hewan mendapat protein dari mana? Hewan mendapat protein juga dari tumbuhan. Sebut saja hewan yang mengonsumsi nabati ataupun tumbuhan. Dan manusia bisa juga mendapatkan protein dari hewan maupun dari tumbuhan. Secara kuantitatif, kalau kita mau melihat angka-angka kuantitatif kandungan protein, sebetulnya memang paling tinggi itu di tumbuh-tumbuhan atau nabati atau alias makanan vegan. Sebut saja kacang-kacangan, terutama kacang kedelai. Kacang kedelai mengandung kadar protein sekitar 34-36%. Beberapa varietas kedelai yang unggul bahkan bisa mencapai kadar protein 40%. Tapi secara rata-rata di kisaran 34%. Kemudian kita lihat lagi kacang tanah sekitar 28% kadar proteinnya. Kemudian kacang hijau bisa di 24%. Sedangkan produk-produk hewani sebut saja daging. Daging itu kan jenisnya banyak, ya, dan kisaran kadar proteinnya antara 9-23%. Jadi masih di bawah kacang-kacangan terutama kedelai. Kemudian kita lihat lagi kandungan protein yang ada di dalam sebut saja makanan laut, terutama ikan, ya.
itu berkisar antara 16 sampai 25%. Lalu kita lihat lagi unsur ataupun makanan hewan lainnya, sebut saja telur ya. Telur kandungan proteinnya sekitar 12,9 sampai 13,9%. Dan ini jelas baik itu ikan dan seafood maupun telur dan produk olahannya itu kadar protein secara kuantitatif di bawah makanan nabati atau makanan vegan atau plant-based food. Lalu isu kedua, tentunya orang bertanya, oke, secara kuantitatif protein di nabati memang tinggi. Tetapi bagaimana dengan kualitasnya? Karena kalau kita bicara protein, kita bicara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi bicara kadarnya dan juga bicara mutunya, mutu protein. Nah, inilah yang menjadi hal yang sangat penting untuk kita bahas pada sesi ini. Kita mengenal ada istilah untuk menentukan mutu protein yang disebut PER atau PER gitu ya, Protein Efficiency Ratio. Dan ini memang digunakan sejak zaman dahulu. Sejak tahun 1993, WHO, FDA, dan juga FAO menggunakan satu parameter baru untuk menentukan mutu protein, yaitu yang kita sebut PDCAAS. Itu Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Dan ini berbeda penentuannya dengan menggunakan tubuh manusia dibandingkan dengan PER yang menggunakan tubuh hewan sebagai uji coba. Jadi kalau kita lihat kenapa dikatakan PER pada protein hewani lebih tinggi daripada nabati, karena memang mereka menggunakan bukan manusia dalam uji cobanya tetapi menggunakan hewan percobaan. Dan kita tahu profil asam amino esensial yang dibutuhkan oleh manusia berbeda dengan hewan. Ambil contoh, pertumbuhan hewan percobaan, katakanlah tikus ya, tikus percobaan. Tikus mengalami pertumbuhan yang pesat sekali. Dalam 1 minggu saja, tikus sudah bisa mengalami pertumbuhan berat badan 2 kali lipat. Sedangkan manusia, katakanlah seorang bayi yang lahir 3 kilo. Ketika dia berumur 1 tahun, itu juga sekitar 3 kali lipat pertumbuhan berat badan. Jadi katakanlah sekitar 9 kilo. Jadi dalam setahun, tubuh manusia mengalami pertumbuhan sekitar 3 kali. Sedangkan di hewan, katakanlah dalam hewan percobaan untuk penentuan mutu protein yang kita sebut PR tadi, itu mereka dalam 1 minggu saja sudah bisa mengalami pertumbuhan berat badan 2 kali lipat. Jadi ini satu. Yang kedua, mereka juga butuh asam amino untuk pertumbuhan bulu ya. Dan kita tahu hewan seperti tikus dalam percobaan mereka bukan saja pertumbuhan berat badannya pesat tapi juga butuh untuk pertumbuhan bulunya. Dan kita lihat metionin sangat dominan ataupun yang menjadi asam amino esensial yang utama yang kadarnya banyak di protein-protein hewani yang kita sebut sebagai asam amino berbasis sulfur ya, sehingga lebih bersifat asam dibandingkan protein yang ada di nabati. Sehingga apa yang terjadi ketika kita mengatakan protein hewani lebih bermutu daripada nabati karena memang itu diuji coba kepada hewan yang pertumbuhannya berbeda dengan manusia. Pada manusia, kita tidak butuh banyak asam amino esensial yang disebut metionin. Jadi kalau kita bandingkan dari 9 asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, dari total 22 asam amino, jadi yang kita ambil adalah yang terpenting yang kita sebut asam amino esensial. Kenapa disebut esensial? Bukan berarti yang sisanya itu yang non esensial itu tidak penting bagi tubuh. Tetapi karena itu bisa dibikin atau diproduksi oleh tubuh dengan menggunakan asam amino esensial yang kita asup dari makanan. Sehingga disebut asam amino esensial karena tubuh tidak mampu memproduksinya. Jadi harus datang dari makanan, dari diet, dari makanan. Sehingga 9 asam amino esensial ini sebetulnya lengkap dengan kuantitas yang cukup untuk tubuh kita untuk bisa tumbuh dan hidup sehat. Sehingga kalau sesuatu protein, 1 gram protein kalau mengandung 9 asam amino esensial secara kualitatif, jenis asam amino esensialnya lengkap dengan kuantitas yang cukup untuk membuat 1 orang anak manusia berumur 2 tahun atau lebih untuk tumbuh dan hidup sehat, maka dia memiliki yang kita sebut PDCAAS 1. Dan dalam hal ini protein kedelai, soya ya, itu adalah 1. Sama dengan
nilai PDCAS dari telur dan susu. Sedangkan nilai PDCAS dari daging, kadang daging sapi malah di bawahnya 0,92 kira-kira. Jadi dalam hal ini kita bisa dengan sangat yakin secara ilmiah bahwa protein nabati bisa memenuhi semua kebutuhan asam amino esensial secara mutu protein bagi tubuh manusia untuk hidup sehat. Dan kita memang memiliki perbedaan profil asam amino esensial pada tubuh manusia dengan tubuh hewan. Inilah yang membuat kenapa saat ini kita bisa mengatakan protein nabati, terutama protein dari kedelai atau produk-produk kedelai seperti tahu, kemudian tempe, apalagi tempe yang sudah mengalami proses fermentasi dari kedelai menjadi tempe akan lebih menaikkan lagi mutu protein dibandingkan di dalam kedelai. Jadi mutu protein yang ada di tempe lebih tinggi daripada mutu protein di kedelai. Jadi itu kira-kira gambaran umum bagaimana kenapa kita dulu menyebut protein hewani lebih bermutu tinggi, dan sekarang dengan pengetahuan yang baru ini dan standar baru yang digunakan oleh WHO, FDA dan FAO sejak tahun 90-an, 91, 93 mereka sudah mulai menggunakannya, dan ini bisa memastikan bahwa mutu protein nabati pun bisa memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan sesi selanjutnya dengan zat gizi yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya.